Angin malam Paris yang dingin hanya memperkuat perasaan hangat dan nyaman yang menyelimuti Maya. Di balik jendela kaca setinggi langit-langit, yang membingkai pemandangan Menara Eiffel yang berjarak hanya beberapa ratus meter, ia duduk di meja bundar kecil berlapis linen putih bersih. Malam itu adalah perayaan ulang tahun pernikahan mereka yang kelima, dan Alex, suaminya, telah memilih tempat yang tak tertandingi, La Lumière d'Or, sebuah restoran di lantai paling atas sebuah gedung bersejarah yang terkenal eksklusif. Maya mengenakan gaun sutra berwarna marun yang menjuntai anggun, kontras dengan tuxedo hitam Alex yang sempurna. Setiap detail malam ini terasa seperti adegan dari film romantis yang sempurna. Lilin di tengah meja yang memantulkan cahaya lembut pada pipi mereka, denting lembut musik jazz instrumental yang mengalir di udara, dan aroma truffle yang baru disajikan di atas hidangan risotto mereka. Untuk kita, kata Alex, mengangkat gelas kristal berisi anggur merah Bordeaux yang mahal. Senyumnya lebar. Matanya memancarkan kebanggaan yang selalu membuat jantung Maya berdebar. Bahkan setelah 5 tahun. Untuk 5 tahun terindah dalam hidupku. Sayang. Dan untuk 50 tahun lagi. Maya membalas senyum itu. Matanya berkaca-kaca karena kebahagiaan. Untuk kita, Alex, bisiknya, mendentingkan gelasnya dengan gelas suaminya. Suara denting kristal itu terdengar seperti lonceng bahagia yang meresmikan malam sempurna mereka. Mereka telah merencanakan perjalanan ke Paris ini sejak 6 bulan lalu. Bagi Maya, perjalanan ini adalah penegasan kembali bahwa kisah cinta mereka, meskipun dimulai dengan sederhana di sebuah kedai kopi kecil di Jakarta, kini telah mencapai puncak yang luar biasa. Alex adalah pria yang ambisius, yang dalam waktu singkat telah membangun kerajaan bisnisnya sendiri. Ia selalu berhasil membuat Maya merasa seperti satu-satunya wanita di dunia, bahkan saat ia sedang sibuk dengan konferensi atau urusan kantor. Kau tahu, kata Alex, menyesap anggurnya perlahan. Pandangannya tertuju pada Menara Eiffel yang baru saja mulai berkelip dalam pertunjukan cahayanya. Aku sangat bersyukur memilikimu, Maya. Kau adalah jangkar bagiku. Tanpamu, semua kesuksesan ini terasa hampa. Maya meraih tangan Alex di atas meja, merasakan kehangatan jemarinya. Ia mencintai kejujuran dan ketulusan dalam setiap kata Alex. Aku juga. Kau memberiku stabilitas dan petualangan, semuanya sekaligus. Petualangan. Alex tertawa kecil. Kita sedang duduk di Paris, makan malam bintang 5, dan kau bilang petualangan. Tentu saja, jawab Maya. Membangun hidup bersamamu adalah petualangan terbesar. Siapa sangka kita bisa sampai di sini? Dari apartemen studio kecil, kini kita ada di sini, di bawah gemerlap Eiffel. Alex mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku dalam jasnya. Kotak bludru hitam. Aku punya hadiah kecil untuk menandai momen ini, katanya. Jantung Maya berdegup lebih cepat. Alex selalu pandai memilih hadiah. Di dalamnya, terbaring sepasang anting berlian solitaire yang memantulkan cahaya lilin dengan indah. Alex, ini terlalu berlebihan, kata Maya, terharu. Tidak ada yang berlebihan untukmu, balasnya, mengambil salah satu anting dan dengan lembut memasangkannya di telinga Maya. Sentuhan jarinya di leher Maya begitu lembut dan familiar, membuatnya merasa aman. Maya bangkit sedikit, mencium bibir Alex. Rasa anggur dan kehangatan ciuman itu terasa memabukkan. Ia menutup mata, berharap momen ini bisa membeku selamanya. Sisa hidangan pembuka dan utama mereka berlalu dengan percakapan yang ringan dan penuh nostalgia. Mereka tertawa mengingat kekonyolan di awal pernikahan, membahas rencana liburan musim panas, dan bahkan mulai membicarakan tentang kemungkinan memiliki anak tahun depan. Sebuah topik yang selalu mereka tunda karena kesibukan Alex, tetapi sekarang terasa begitu nyata dan dekat. Saat mereka menunggu hidangan penutup, Alex mengeluarkan ponselnya, meletakkannya di samping piring. Ia tidak pernah melakukan itu saat makan malam dengannya, apalagi di malam spesial mereka. Maya mengerutkan dahi. Ada apa, Alex? Tanya Maya lembut. Oh, tidak ada, jawab Alex cepat. Senyumnya sedikit tegang. Ia segera memasukkan kembali ponsel itu ke saku celana. Hanya mengecek. Mungkin ada email klien penting yang masuk. Kau tahu, bisnis di Asia masih aktif saat kita di sini.
Maya mengangguk, mencoba meyakinkan dirinya. Alex adalah pebisnis. Tentu saja pekerjaannya penting. Namun, ada getaran kecil yang mengganggu di bawah permukaan ketenangan Maya. Alex biasanya sangat disiplin soal tidak mencampur adukan pekerjaan dan waktu pribadi. Lupakan pekerjaan, kata Maya, menyentuh lengan Alex. Malam ini hanya ada kita. Dan creme brulee. Alex tersenyum lega, dan ketegangan di wajahnya menghilang secepat ia muncul. Kau benar sekali. Lupakan dunia luar. Malam ini, kau dan aku. Abadi. 5 menit kemudian, saat pelayan membawa nampan hidangan penutup, Alex mengeluarkan ponselnya lagi, kali ini dari saku jasnya. Layar ponselnya menyala, dan nada dering yang keras dan asing, bukan nada dering standarnya, tiba-tiba memecah keharmonisan jazz di sudut ruangan mereka. Alex melihat nama di layar. Senyumnya benar-benar hilang, digantikan oleh ekspresi yang bahkan Maya belum pernah lihat, perpaduan antara kekhawatiran yang mendalam dan sedikit rasa takut. Wajahnya pucat, matanya membesar, dan rahangnya mengeras. Itu bukan ekspresi yang ditunjukkan seorang pria yang menerima panggilan bisnis. Alex buru-buru berdiri. Maya, aku minta maaf. Aku harus mengangkat ini. Ini penting sekali. Aku akan kembali secepatnya. Jangan kemana-mana. Sebelum Maya sempat bertanya siapa yang menelepon, atau mengapa ia tampak begitu ketakutan, Alex sudah berbalik dan berjalan cepat menuju pintu keluar restoran. Di antara denting sendok dan bisikan tamu lain, Maya duduk sendiri di meja, memandangi menara Eiffel yang kini seolah menatapnya dengan tatapan dingin. Anting berlian di telinganya terasa berat, dan janji, abadi, Alex beberapa menit yang lalu kini terdengar begitu kosong. Namun, ia mencoba menepis pikiran buruk. Alex akan kembali. Ini hanya masalah bisnis. 15 menit berlalu. Alex tidak kembali. Maya mulai merasa cemas. Tiba-tiba, seorang pelayan tua dengan rambut putih tipis dan dasi kupu-kupu yang sedikit miring, mendekati mejanya. Dialah yang akan mengubah segalanya. Kepergian Alex menyisakan lubang dingin di tengah meja mereka. Maya duduk, memandangi pantulan dirinya di jendela, yang kini hanya dihiasi sepasang anting berlian baru yang terasa asing dan dingin di telinganya. Rasa cemas yang semula ia tepis kini mulai menjalar, bukan lagi sekadar getaran kecil, melainkan sebuah denyutan konstan di tengkuknya. 15 menit. Itu terlalu lama untuk panggilan bisnis. Penting sekali. Saat itulah pelayan tua itu mendekat. Ia bukan salah satu pelayan muda dan energik yang melayani mereka sejak awal malam. Pria ini, dengan rambut putih tipis yang disisir rapi namun menunjukkan beberapa helai yang memberontak, tampak lebih tua dan lebih kaku dalam gerakannya. Apronnya putih bersih, tetapi matanya, sepasang mata biru pucat, membawa ekspresi lelah dan, anehnya, mendesak. Pelayan itu membawa nampan kecil berisi 2 gelas air mineral baru, meskipun gelas mereka masih terisi. Ia berhenti di sisi meja Maya. Gerakannya lambat dan terukur, kontras dengan kecepatan layanan restoran mewah itu. Ia meletakkan nampan, mengambil gelas air kotor Alex, yang bahkan belum menyentuh gelasnya, dan kemudian, dengan dalih merapikan serbet linen yang sudah rapi di pangkuan Maya, ia membungkuk. Jarak itu kini terasa terlalu dekat. Maya bisa mencium samar aroma lavender tua dari jaketnya, bercampur dengan bau kopi yang kuat dan sedikit aroma masakan Boeuf Bourguignon. Jemari pelayan itu, kasar dan berurat, hanya menyentuh telapak tangan Maya selama sepersekian detik. Maya merasakan ada sesuatu yang licin dan tipis diselipkan di antara kulitnya. Pada saat yang sama, bibirnya bergerak. Suaranya nyaris tak terdengar di atas alunan saksofon, terdengar lebih seperti desisan udara dingin daripada kata-kata. Panggil taksi. Cepat keluar lewat jendela kamar mandi. Bisikan itu pendek, tajam, dan mematikan. Itu bukan permintaan. Itu perintah. Maya membeku. Otaknya membutuhkan beberapa detik untuk memproses urutan kata-kata yang absurd itu. Jendela kamar mandi? Melarikan diri? Semua ini terjadi di restoran paling eksklusif di Paris, di tengah perayaan termanis dalam hidupnya. Saat pelayan itu menegakkan tubuhnya,
Ia tidak menatap mata Maya. Pandangannya kosong, tertuju ke bahu Maya, seolah ia hanya melakukan pekerjaan sepele merapikan meja. Ia lalu melangkah mundur, hanya memberikan anggukan kecil, senyum yang nyaris tidak ada, hanya kerutan di sudut matanya, sebelum ia berbalik dan menghilang ke area dapur. Maya menatap gelas air di depannya. Tidak ada yang berubah. Para pasangan di sekelilingnya terus tertawa, berbicara tentang anggur dan liburan. Tapi bagi Maya, dunia telah terbagi dua. Di satu sisi adalah gemerlap menara Eiffel dan ilusi keamanan. Di sisi lain adalah genggaman eratnya pada selembar kertas. Sebuah perintah yang mengancam untuk merenggut semua itu. Dengan hati-hati, ia menurunkan tangannya ke bawah meja, membuka lipatan uang itu. Itu adalah selembar uang 500 euro, bukan jumlah yang biasa diselipkan seorang pelayan. Itu tebal, terasa baru, dan di dalamnya, selain uang, ada selembar kertas kecil yang dilipat dua. Maya tidak berani membukanya sekarang. Pikirannya berputar liar. Siapa pria itu? Mengapa ia mempertaruhkan pekerjaannya? Dan yang paling penting, apa yang terjadi sehingga ia harus melarikan diri? Ini pasti lelucon, pikirnya panik. Atau Alex merencanakan kejutan aneh. Tapi wajah Alex di telepon tadi malam bukanlah wajah yang sedang merencanakan kejutan romantis. Itu adalah wajah yang melihat bahaya. Ia mencoba mencari celah, alasan untuk menolak perintah gila ini. Jika ini benar-benar serius, mengapa Alex meninggalkannya? Mengapa ia tidak berbisik padanya sendiri sebelum keluar? Maya mengangkat pandangan, mencoba menemukan pelayan tua itu lagi. Ia tidak terlihat. Ia mencari Alex di antara kerumunan. Pintu masuk keluar, koridor menuju toilet. Tidak ada. Alex sudah pergi. Dan jika Alex benar-benar berada dalam masalah yang berkaitan dengan bisnisnya, bisnis yang selalu ia jaga kerahasiaannya, mungkin saja kehadiran Maya di sini menjadi beban, atau bahkan target. Dia merasakan anting berlian di telinganya. Berlian Alex. Janji abadi Alex. Apakah berlian ini adalah harga jaminan keselamatannya? Atau justru umpan? Maya mengambil napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berdentum begitu keras hingga ia takut orang lain mendengarnya. Ia melirik jam tangan mewahnya. Sudah hampir 20 menit sejak Alex pergi. Pelayan tua itu, dengan mata lelahnya, terlihat begitu meyakinkan. Kecepatan bisikannya, keakuratan instruksinya tentang jendela kamar mandi, itu adalah detail yang aneh dan spesifik, bukan sekadar ocehan orang gila. Ia harus membuat keputusan, dan cepat. Jika ini adalah bahaya, setiap menit yang ia habiskan di meja ini adalah waktu yang hilang. Jika ini adalah kesalahan, ia hanya akan terlihat bodoh. Tapi risiko terlihat bodoh jauh lebih baik daripada risiko kehilangan segalanya. Maya bangkit dari kursi dengan anggun. Ia meraih tas tangannya dan memasukkan lipatan uang dan kertas kecil itu ke dalamnya. Ia melirik meja, hidangan penutup yang belum tersentuh, gelas anggur setengah penuh. Ia memasang senyum tipis, senyum kosong yang ia harap terlihat natural, ke arah pasangan di meja sebelah. "Permisi sebentar," katanya. Suaranya sedikit bergetar. "Saya harus ke kamar kecil." Ia melangkah perlahan, berusaha terlihat tenang. Setiap langkah menjauh dari meja terasa seperti melangkah menjauh dari seluruh identitas dan kehidupannya yang ia kenal. Ia melewati pintu berpanel kayu menuju koridor toilet, tidak berani melihat ke belakang. Begitu pintu toilet tertutup di belakangnya, suara musik dan bisikan restoran menghilang. Hanya ada keheningan dingin dan suara keran menetes. Maya berjalan cepat, langsung menuju bilik paling ujung. Ia mengunci pintu bilik, kemudian berbalik dan memandangi dinding. Di sudut atas, tersembunyi di balik tirai kecil, tampak sebuah jendela kecil, tinggi dan sempit, persis seperti yang diinstruksikan. Itu adalah jendela ventilasi. Tingginya hanya sekitar 50 cm. Melalui jendela kecil itu, ia bisa melihat dinding bata kelabu dan sempitnya gang di bawah. Jantungnya berdentum-dentum, siap meledak di dadanya. Perintah itu bukan lagi bisikan, tapi jeritan di benaknya. "Panggil taksi. Cepat keluar. Tidak ada waktu untuk berpikir."
Tidak ada waktu untuk menangisi gaun sutra mahalnya yang mungkin akan robek. Hanya ada waktu untuk bertahan hidup. Di dalam bilik toilet yang sempit, dengan bau disinfektan yang menyengat, Maya memandangi jendela ventilasi yang sempit. Jantungnya berdebar, bukan lagi karena ketakutan, tetapi karena adrenalin murni yang mendorongnya untuk bertindak. Jendela itu berukuran sekitar 50 kali 50 cm dan diletakkan cukup tinggi di atas kloset. Di luar, terlihat kegelapan gang, janji kebebasan, atau mungkin bahaya yang lebih besar. Maya melepaskan gaun sutra marunnya yang mahal. Ia menyadari ini bukan waktunya untuk memikirkan mode atau etiket. Ia menarik gaun itu tinggi-tinggi hingga batas pahanya, mengikat ujungnya agar tidak menjuntai dan tersangkut saat memanjat. Berlian anting pemberian Alex yang baru dipasang di telinganya kini terasa seperti beban berat. Pengingat akan ilusi yang baru saja ia tinggalkan. Ia melihat sekeliling mencari tumpuan. Hanya ada tong sampah stainless steel kecil dan kloset porselen yang dingin. Tanpa ragu, ia membalik tong sampah itu, memastikan ia stabil. Kemudian, ia meletakkan satu kaki di tutup tangki kloset yang licin, risiko besar, dan kaki lainnya di atas tong sampah yang terbalik. Gerakannya harus cepat, tetapi hati-hati. Klop! Kaki kloset itu terasa goyah di bawah sepatu hak tingginya. Maya menggigit bibir, menahan napas. Ia berhasil meraih kusen jendela dengan kedua tangan. Kusen itu dingin dan berdebu. Ia mendorong tubuhnya, mengandalkan kekuatan lengan yang tidak ia tahu ia miliki, menarik dirinya ke atas. Dalam prosesnya, ia mendengar suara robekan kecil. Gaun sutranya telah mengorbankan diri demi kelangsungan hidupnya. Ia menepis rasa sesal. Itu hanya kain. Wajahnya kini sejajar dengan jendela. Jendela itu hanya terbuka sedikit. Mungkin karena tertahan karat atau mekanisme penguncian yang sudah tua. Ia mendorongnya lebih keras. Kaca itu berderit. Suaranya terdengar memekakan telinga dalam keheningan toilet. Ia berhenti sejenak, menoleh ke pintu bilik. Takut suara itu telah menarik perhatian. Tidak ada. Hanya suara keran yang menetes dan pendingin udara yang mendengung. Ia mendorong lagi dengan seluruh kekuatannya. Jendela itu terbuka sejengkal lebih lebar. Cukup untuk dilewati tubuhnya yang ramping. Udara malam yang dingin menusuk masuk, membawa serta aroma sampah dan kelembaban. Kontras sekali dengan aroma mewah di ruang makan. Ia memutar tubuhnya, memasukkan bahu kanannya terlebih dahulu. Ruangan itu sangat sempit. Memaksa pinggulnya untuk berputar secara tidak wajar. Ia menghela napas, paru-parunya menegang. Jika ia terjebak, ia akan menjadi tontonan yang konyol dan sasaran empuk. Setengah tubuhnya sudah berada di luar. Ia menggantung, bersandar pada lengan kirinya di kusen dan kakinya di udara. Ia melihat ke bawah. Gang itu tampak lebih gelap dan jauh daripada yang terlihat dari dalam. Tingginya sekitar 2,5 meter. Terlalu tinggi untuk melompat tanpa cedera dengan sepatu hak tingginya. Dengan satu tarikan terakhir, ia melepaskan cengkeraman tangan kirinya dan membiarkan dirinya meluncur keluar. Gaun yang tadinya diikat kembali merosot, membuatnya terasa seperti belenggu. Ia harus mendarat dengan kedua kaki. Maya melepaskan sepatu hak tingginya. Satu persatu, sepatu itu jatuh lebih dulu, berdentum di lantai gang. Ia menahan teriakan. Kemudian, ia membiarkan dirinya jatuh, mendarat di atas tumpukan karton basah yang untungnya sedikit meredam benturan. Rasa sakit melintas dari pergelangan kaki ke lutut, tetapi ia berhasil. Maya menarik napas lega, mencium bau lembab dan debu di udara. Ia berada di gang belakang, dikelilingi oleh kontainer sampah besar dan tumpukan kotak bekas. Di atasnya, siluet bangunan La Lumiere d'Or menjulang tinggi, dan ia hanya bisa melihat cahaya remang-remang dari dapur di lantai bawah. Ia tidak boleh berlama-lama. Segera, ia meraih tas tangannya, mengeluarkan ponsel, dan selembar 500 euro. Jari-jarinya gemetar, tetapi instingnya mengambil alih. Ia membuka aplikasi taksi dan memasukkan lokasi penjemputan, bukan alamat restorannya, tetapi sebuah persimpangan di ujung gang. Taksi. Ia berbisik ke ponselnya. Suaranya serak. Ambil aku di Rue de la Huchette, secepatnya.
Sambil menunggu konfirmasi taksi, ia menyadari bahunya terasa terekspos dan kulitnya merinding karena dingin. Ia segera mencari tempat persembunyian yang lebih baik. Ada bayangan panjang di antara dua kontainer sampah. Ia menyelinap masuk, berjongkok, dan mencoba mengatur napas. Saat itulah ia teringat kertas kecil yang diselipkan pelayan tua bersama uang itu. Ia mengeluarkannya, melipatnya dengan jari-jari yang kotor. Kertas itu hanyalah sobekan kecil dari buku catatan, mungkin dari daftar pesanan yang sudah tidak terpakai. Di atasnya, hanya ada 3 kata yang ditulis dengan tulisan tangan kuno dan tergesa-gesa. Lafayette 305. Tidak ada nama. Tidak ada penjelasan. Hanya sebuah hotel, atau mungkin sebuah apartemen, dan nomor kamar. Lafayette. Itu adalah salah satu distrik besar di Paris. Perintah itu jelas. Alex adalah masa lalu. Tujuan Maya adalah masa depan. Sebuah titik pertemuan yang tidak diketahui. Sebuah suara keras tiba-tiba mengagetkannya. Bukan suara manusia, melainkan suara pintu logam terbuka dan tertutup di kejauhan. Itu pasti pintu belakang dapur restoran. Kepala Maya tersentak. Apakah itu Alex? Atau orang lain yang mencarinya? Mereka pasti sudah menyadari ketidakhadirannya. Piring hidangan penutupnya masih utuh di meja. Ia menahan napas. Bayangan bergeser di ujung gang. Itu adalah siluet seorang pria. Pria itu tampak tinggi, mungkin setinggi Alex, dan bergerak dengan langkah cepat. Maya menekan dirinya ke balik kontainer sampah. Jantungnya berpacu seperti drum yang dipukul liar. Pria itu hanya berjalan melewati gang, tanpa melihat ke arah tumpukan sampah. Dia mengenakan pakaian koki, membawa kantong sampah besar, dan segera kembali ke dalam, menutup pintu logam dengan bunyi klik yang keras. Ketegangan itu terasa sangat menguras tenaga, tetapi itu adalah pengingat yang diperlukan. Bahaya itu nyata. Ia tidak bisa kembali. Ponselnya bergetar. Taksi tiba dalam 1 menit. Maya, tanpa sepatu dan mengenakan gaun yang kini ternoda kotoran gang, merangkak keluar dari persembunyiannya. Ia berlari pelan, pincang sedikit, menuju ujung gang di mana ia bisa melihat lampu kuning redup dari jalanan kota. Ia tidak lagi memikirkan Alex, kemewahan, atau ulang tahun pernikahan. Ia hanya memikirkan satu hal, mencapai taksi. Saat ia mencapai trotoar yang ramai, sebuah sedan hitam kecil berhenti di depannya. Pintu belakang terbuka. Ia melompat masuk, menutup pintu dengan tergesa-gesa. Lafayette, katanya kepada pengemudi. Suaranya tersengal-sengal. Bawa aku ke Rue Lafayette. Cepat. Taksi itu melaju, meninggalkannya. Maya melihat ke belakang, ke gedung tinggi La Lumière d'Or. Di balik jendela kaca, ia bisa melihat menara Eiffel berkelip dengan gembira, seolah mengejek pelarian yang menyakitkan ini. Gaunnya robek, kakinya sakit, dan kehidupannya baru saja berubah menjadi abu. Taksi itu melesat melalui jalanan Paris. Setiap putaran roda terasa seperti kemenangan kecil melawan pengejaran yang tidak terlihat. Maya duduk meringkuk di kursi belakang, gemetar bukan hanya karena udara dingin yang merasuk ke gaunnya yang robek, tetapi juga karena kejutan adrenalin yang mulai mereda, meninggalkan kekosongan yang dingin. Ia masih tanpa alas kaki. Kakinya yang kotor ditekuk di bawahnya. Pengemudi taksi, seorang pria parubaya dengan topi baret dan radio yang memainkan lagu melankolis Edith Piaf, tidak menunjukkan rasa ingin tahu pada penumpangnya yang berantakan. Baginya, Maya mungkin hanya seorang turis yang mabuk dan kehilangan arah. Keacuhan itu, ironisnya, terasa seperti perlindungan. Tolong bawa aku ke alamat ini, kata Maya. Suaranya kembali, meskipun serak. Ia mengeluarkan selembar uang 500 euro yang kusut, uang dari pelayan tua, dan menyodorkannya. Sisanya untukmu. Jangan bertanya apa-apa. Tolong, jangan lambat. Pengemudi itu melirik uang kertas itu. Matanya melebar sejenak. Lalu ia mengangguk tanpa kata. Ia menyentuh tombol akselerator dan taksi itu melaju lebih cepat menuju distrik Rue Lafayette. Selama perjalanan, Maya mencoba menganalisis kekacauan yang terjadi. Alex, pria yang ia nikahi.
Pria yang baru saja memberikan anting berlian sebagai janji cinta abadi. Ia adalah orang pertama yang harus dihubungi. Ia mengeluarkan ponselnya lagi, mencari nama Alex di daftar kontak. Jari-jarinya berkeringat saat ia menekan ikon telepon. Tidak ada jawaban. Panggilan itu langsung masuk ke voicemail. Maya mencoba lagi, dan lagi. Sama. Ia mengirim pesan teks, singkat dan tanpa panik. Alex, di mana kamu? Aku di luar. Ada masalah apa? Hubungi aku. Tak lama kemudian, ia menerima balasan otomatis. Layanan seluler untuk nomor ini telah dimatikan atau berada di luar jangkauan. Jantung Maya mencelos. Ponsel Alex dimatikan. Bukan hanya tidak dijawab, tetapi dimatikan. Panggilan yang membuat Alex pucat pasi dan melarikan diri dari meja mereka. Panggilan yang memicu seluruh rangkaian peristiwa ini, telah diikuti dengan penghilangan total. Sebuah pikiran yang mengerikan muncul di benaknya. Apakah Alex tidak akan kembali? Dan yang lebih menakutkan, apakah Alex meninggalkan saya? Air mata mulai menggenang, tetapi Maya memaksa dirinya untuk mengedipkan mata. Menangis bukanlah pilihan. Alex telah meninggalkannya dalam bahaya. Jika panggilan itu sangat penting, dan melibatkan bahaya, mengapa ia menyuruh Maya untuk jangan kemana-mana? Alih-alih menyuruhnya ikut atau melarikan diri bersamanya? Kecuali, Alex memang merencanakan untuk meninggalkannya. Maya membuang pikiran itu, fokus pada satu-satunya petunjuk yang ia miliki, kertas kecil yang kini ia pegang erat-erat. Ia membukanya di bawah cahaya redup taksi. Lafayette 305. 3 kata yang kini menjadi satu-satunya jembatan antara dirinya dan kebenaran. Lafayette adalah sebuah jalan dan distrik yang panjang, penuh dengan hotel mewah dan kantor-kantor. Angka 305. Kemungkinan besar adalah nomor kamar atau apartemen. Tuan pengemudi, kata Maya, bersandar ke depan. Bisa kau tunjukkan di mana letak Hotel Lafayette di Rue Lafayette? Atau adakah bangunan dengan alamat 305 di sana? Pengemudi itu memiringkan topinya, melihat ke kaca spion tengah. Lafayette, Nyonya. Ada banyak. Tapi alamat 305 biasanya adalah sebuah kompleks apartemen tua. Tidak jauh dari stasiun metro. Apartemen. Bukan hotel mewah. Ini semakin menjauh dari dunia gemerlap Alex. Maya segera membuka dompetnya. Ia mengambil kartu identitas dan kartu kreditnya. Semua masih ada. Ia merasa sedikit lega, tetapi kemudian muncul pertanyaan lain. Mengapa Alex tidak mengambil tas tangannya? Biasanya, jika seseorang melarikan diri, ia akan mengumpulkan semua yang berharga. Alex hanya mengambil ponselnya dan menghilang. Ia teringat anting berlian di telinganya. Berlian yang baru saja diberikan oleh Alex. Apakah ini adalah bagian dari sandiwara? Apakah anting ini mengandung pelacak? Atau mikrofon? Maya buru-buru menyentuh anting itu, memutar-mutarnya dengan hati-hati. Ia tidak tahu apa-apa tentang teknologi mata-mata, tapi paranoia kini menjadi sahabatnya. Maya memutuskan untuk turun sebelum taksi tiba tepat di depan alamat 305. Jika tempat itu adalah titik temu yang rahasia, ia tidak ingin terlihat tiba di sana dengan mencolok dari taksi. Berhenti di persimpangan berikutnya. Tuan, perintah Maya. Aku akan berjalan dari sana. Taksi berhenti di sudut jalan, beberapa blok dari alamat tujuan. Maya turun. Kakinya yang telanjang merasakan dinginnya batu trotoar Paris yang kuno. Ia merogoh tasnya dan mengeluarkan satu-satunya hal yang bisa ia gunakan sebagai alas kaki. Sepasang sandal lipat darurat yang selalu ia bawa di tasnya. Ia memasang sandal itu, meskipun warnanya yang cerah sama sekali tidak serasi dengan gaun malamnya yang robek. Itu tidak masalah. Yang penting ia bisa berjalan. Di sekelilingnya, kehidupan malam Paris berdenyut. Kafe-kafe masih ramai, orang-orang berjalan pulang, dan suara sirene samar terdengar di kejauhan. Maya, dengan gaunnya yang kacau dan anting berlian yang mencolok, adalah anomali. Ia menemukan alamat 305 Rue Lafayette. Itu memang sebuah bangunan apartemen tua, dengan pintu masuk kayu yang besar dan tampak berat, serta penerangan yang redup.
Kontras sekali dengan kemewahan La Lumière d'Or. Ia berhenti di seberang jalan, bersembunyi di balik bayangan sebuah kios surat kabar yang tutup. Ia mencoba melihat ke jendela-jendela di lantai 3. Semua tampak gelap, atau setidaknya tertutup tirai. Siapa yang menunggu di kamar 305? Apakah itu pelayan tua? Apakah itu Alex, yang menunggu untuk menjelaskan semuanya? Atau mungkinkah itu orang-orang yang membuat Alex ketakutan? Maya mengambil napas yang dalam dan dingin. Ia telah melarikan diri dari zona bahaya yang jelas. Sekarang, ia harus melangkah ke dalam bahaya yang tidak diketahui. Tanpa Alex, dan hanya dengan bisikan rahasia, ia akan menemukan kebenaran di balik pintu Lafayette 305. Maya berdiri di seberang jalan dari alamat 305 Rue Lafayette, sebuah kompleks apartemen dengan arsitektur Haussmannian yang megah namun tampak tua. Dinding batu kapurnya memancarkan aura keheningan yang mencurigakan di tengah malam yang dingin. Ia menanggalkan sandal daruratnya, dan kaki telanjangnya yang kotor kembali merasakan dinginnya trotoar Paris. Ia harus fokus. Dengan langkah mantap, ia menyeberangi jalan. Pintu kayu besar itu tertutup, dan ia mencari tombol bel yang sesuai dengan nomor 305. Setelah melihat lebih dekat, ia menyadari bahwa di samping tombol bel, terdapat lubang kunci digital kecil, dan ada selembar kartu pos putih diselipkan di bawah doorknob tembaga. Maya mengambil kartu pos itu. Di baliknya, tertulis alamat 305 dan instruksi tunggal, yang ditulis dalam bahasa Inggris yang kaku. Cari kunci di pot bunga geranium di teras lantai 3. Maya menoleh ke atas. Di lantai 3, di balik jendela berteralis besi yang tertutup tirai, ia bisa melihat siluet kecil pot tanaman di ambang jendela. Jelas, ini adalah petunjuk yang spesifik dan ditujukan hanya untuknya. Mendapatkan akses ke dalam gedung terasa mustahil tanpa kunci. Ia melihat ke sekeliling. Di dekat pintu, ada pintu kaca kecil yang menghubungkan ke ruang bawah tanah, mungkin tempat sampah atau ruang penyimpanan. Pintu itu sedikit terbuka, mengayun pelan tertiup angin. Maya menyelinap masuk. Bau apek, jamur, dan kelembaban langsung menyambutnya. Ia menemukan tangga batu sempit yang berputar-putar. Ia harus naik 3 lantai di kegelapan, mengenakan gaun malam yang robek. Ia meyakinkan diri bahwa ini adalah satu-satunya jalan. Lantai pertama. Bau minyak yang kuat dari dapur. Lantai kedua. Suara dengkuran keras dari balik pintu. Lantai ketiga. Disinilah ia harus menemukan kunci itu. Ia berjalan pelan dan hati-hati, memastikan setiap langkah di tangga kayu tua itu tidak berderit. Koridor lantai 3 gelap dan hening. Ia menemukan pintu nomor 305. Di sebelahnya, ada teras kecil yang terbuat dari besi tempah. Pot bunga geranium, seperti yang tertulis di kartu pos, terletak di sudut teras. Maya merangkak di lantai dingin, meraba-raba tanah di dalam pot. Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, jari-jarinya menyentuh sesuatu yang keras dan dingin, sebuah kunci perak kecil. Dengan kunci di tangan, ia kembali ke pintu, membukanya perlahan. Kunci itu berputar dengan bunyi klik yang lembut dan meyakinkan. Apartemen itu gelap total. Maya menyelinap masuk, menutup pintu di belakangnya tanpa menguncinya kembali. Ia menyalakan lampu ponselnya. Kamar itu adalah ruang tamu bergaya studio yang sederhana, perabotan usang namun bersih. Tidak ada tanda-tanda kemewahan yang melekat pada Alex. Lampu ponselnya menyapu ruangan, meja, sofa tua, dan di sudut ruangan, sebuah meja tulis kecil yang berisi laptop tua. Di samping laptop itu, ada sebuah surat. Maya menghampiri meja itu, mengabaikan rasa dingin yang menusuk. Ia meraih surat itu. Itu ditulis tangan, dalam bahasa Indonesia, dan tidak berlabel. Di dalamnya, terdapat surat yang ditujukan kepadanya. Sayang Maya, jika kau membaca ini, itu berarti kau aman. Kau sudah mengikuti perintah pelayan tua. Dan itu berarti kau lebih pintar dariku. Aku tahu betapa sakitnya kau sekarang, dan tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan betapa aku menyesal telah menyeretmu ke dalam kekacauan ini. Aku tidak punya banyak waktu. Panggilan telepon malam ini adalah dari orang-orang yang tidak akan mengizinkanku pergi.
Bisnis yang kubangun, yang kukatakan sebagai kerajaan, ternyata dibangun di atas fondasi pasir, dan lebih buruk lagi, di atas hutang yang sangat berbahaya. Aku adalah pion mereka. Mereka menggunakan asetku, dan mereka berencana menggunakan identitasmu, atau bahkan dirimu, sebagai jaminan terakhir. Anting berlian itu, aku harap kau tidak melepasnya. Itu bukan berlian, Maya. Itu adalah brankas kecil. Di dalamnya ada micro SD card. Di kartu itu, ada semua yang kau butuhkan, bukti transfer, rekaman pembicaraan, dan kode untuk mengakses rekening bank yang telah kurahasiakan. Rekening itu cukup untuk membuatmu menghilang dan memulai hidup baru, tanpa bayangan diriku. Aku melakukan satu kesalahan terakhir, dan itu adalah pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Tapi jika aku mencoba menjelaskan, mereka akan tahu. Pria tua di restoran itu, namanya Jin. Dia adalah mantan kepala keamanan yang diperas oleh kelompok yang sama ini. Aku memintanya untuk mengawasimu. Dia adalah satu-satunya yang kupercaya untuk menyelamatkanmu. Kau harus pergi ke stasiun kereta terdekat, secepatnya. Ada paspor baru dan tiket kereta yang menunggu di loker stasiun Gare du Nord. Loker 47B. Kodenya adalah tanggal pernikahan kita, DDMME. Jangan pernah kembali ke hotel kita. Jangan hubungi siapapun, terutama polisi. Mereka ada di mana-mana. Aku mencintaimu, Maya. Lupakan aku. Hidupku berakhir malam ini di Paris. Tapi hidupmu baru saja dimulai. Jadilah kuat. Sayang. Alex. Air mata Maya jatuh membasahi surat itu, bercampur dengan kotoran di pipinya. Kata-kata itu, meski mengerikan, memberikan kejelasan yang kejam. Cinta abadi Alex adalah kebohongan. Tetapi keputusannya untuk melindunginya di menit-menit terakhir adalah kenyataan. Ia segera menyentuh anting berlian di telinganya. Begitu ia memutar salah satu berlian, ia merasakan mekanisme kecil berputar. Itu adalah anting yang dibuat khusus. Perlahan, ia membuka seluruh bagian belakang anting, dan di sana, tersembunyi di rongga kecil, ada micro SD card yang disebutkan Alex. Alex telah merencanakan pelarian ini untuknya. Ia telah mempertaruhkan segalanya, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Maya. Maya melihat ke sekeliling ruangan lagi. Alex tidak ada di sini. Alex benar. Hidupnya mungkin benar-benar berakhir malam itu. Ia memasukkan micro SD card ke dalam laptop tua itu, yang ternyata sudah menyala. Layar login menyambutnya. Kata sandi, DDMME, tanggal pernikahan mereka. Kode yang sama dengan kunci loker. Alex memastikan segalanya. Ia login dan melihat folder-folder data. Semuanya terenkripsi, diberi label seperti cadangan dan asuransi. Maya telah menemukan kebenaran. Pria yang ia cintai bukanlah Alex sang pebisnis yang sukses, melainkan Alex, seorang pria yang terjebak dalam perangkap berbahaya. Tapi waktu adalah musuh. Ia harus pergi ke stasiun. Ia merobek sehelai kertas dari buku catatan di meja, menuliskan 3 kata untuk dirinya sendiri. Gare du Nord. Loker 47B. Ini. Ia harus berpegangan pada petunjuk yang baru. Ia harus hidup, demi Alex. Dengan micro SD card tersimpan aman di lapisan tersembunyi tas tangannya, Maya bergegas meninggalkan apartemen 305. Ia membiarkan laptop tua itu tetap menyala. Sebuah tanda kecil bahwa seseorang telah mengakses informasi di sana, tetapi ia tidak punya waktu untuk menghapus jejaknya. Prioritasnya adalah loker 47B di Gare du Nord. Malam semakin larut, dan jalanan di Rue Lafayette mulai sepi, kecuali lampu rem mobil yang sesekali melintas. Maya menyewa taksi lagi. Kali ini membayar tunai untuk menghindari jejak digital. Ia meminta untuk diantar ke pintu samping stasiun kereta api internasional. Gare du Nord. Stasiun itu, pada pukul 2 pagi, terasa seperti kota hantu. Hanya beberapa gelandangan yang tidur di bangku kayu dan beberapa petugas keamanan yang berpatroli dengan wajah lelah. Maya, mengenakan gaun malam yang robek dan sandal darurat, tampak sangat mencolok di tengah kesunyian. Ia segera menemukan area loker otomatis di sudut yang terpencil.
Ia berjalan cepat, mencari loker 47B. Saat menemukannya, ia memasukkan 8 digit kunci, tanggal pernikahan mereka, DDMME. Pintu loker terbuka dengan bunyi klik yang lembut. Di dalamnya, terdapat tas ransel kain kecil yang penuh dan, yang paling penting, sebuah paket terbungkus koran lama. Dengan tangan gemetar, Maya mengeluarkan isinya. Paspor baru, sebuah paspor yang sama sekali baru, dengan fotonya, tetapi dengan nama dan kewarganegaraan yang berbeda. Uang tunai, setumpuk besar euro dan beberapa mata uang asing lainnya. Tiket kereta api, tiket single fare ke Nice, Prancis Selatan, yang akan berangkat sekitar pukul 6 pagi. Pakaian, satu setel pakaian kasual, hoodie sederhana, dan sepasang sepatu kets yang nyaman. Alex telah mempersiapkan segalanya. Persiapan ini pastilah memakan waktu berbulan-bulan. Disiapkan jauh sebelum perayaan ulang tahun pernikahan mereka. Betapa terperinci kebohongan itu. Betapa dalamnya peran Alex sebagai suami yang penuh kasih. Saat Maya menarik napas lega, mencium bau kertas paspor yang baru, ia melihat ada sesuatu yang lain di dasar loker. Sebuah kartu nama yang diselipkan di bawah lipatan kain. Itu adalah kartu nama La Lumière d'Or, tetapi di baliknya, ada tulisan tangan yang sama kuno dan tergesa-gesa dengan yang ia temukan di apartemen. Jean. Cafe Le Petit Coin. Pukul 3. Jean. Nama pelayan tua itu. Ini bukan hanya petunjuk, tetapi undangan untuk bertemu. Waktu menunjukkan pukul 2.40. Ia punya waktu 20 menit. Meskipun Alex telah memperingatkannya untuk tidak menghubungi siapapun, Jean-lah yang menyelamatkannya. Jean adalah satu-satunya tautan yang ia miliki ke kebenaran. Maya harus bertemu dengannya. Ia segera mengganti pakaiannya di bilik toilet stasiun yang dingin. Gaun sutra marun dan sandal cerahnya digantikan oleh celana jeans gelap, hoodie abu-abu, dan sepatu kets. Ia menarik hoodie itu di atas kepalanya, mencoba menyembunyikan anting berlian, brankas kecil, di telinganya. Dalam beberapa menit, Maya yang anggun telah berubah menjadi seorang pelarian yang berhati-hati. Ia menyembunyikan paspor lama, paspor baru, dan semua uang di ransel, lalu bergegas keluar. Le Petit Coin ternyata adalah kafe kecil yang buka 24 jam, terletak hanya 2 blok dari stasiun. Di dalamnya, hanya ada beberapa pelanggan. Kebanyakan adalah pengemudi truk atau pekerja shift malam. Bau kopi pahit dan rokok basi memenuhi udara. Di sudut paling belakang, di bawah lampu neon yang berkedip-kedip, Jean, pelayan tua itu, duduk sendirian di meja kecil. Ia tidak lagi mengenakan seragam pelayan, tetapi hanya jaket usang dan topi fedora tua. Di depannya, ada secangkir kopi hitam yang dingin. Maya berjalan ke arahnya, merasakan semua mata mengawasinya. Ia duduk di kursi di hadapan Jean. Jean, bisiknya. Pelayan tua itu tidak menunjukkan emosi. Ia mengangkat matanya. Tatapannya lelah tapi tajam. Kau aman. Bagus. Itu berarti aku tidak melakukan semua ini dengan sia-sia. Mengapa kau melakukan ini? Tanya Maya. Suaranya dipenuhi emosi yang campur aduk antara rasa terima kasih dan kebingungan. Siapa Alex sebenarnya? Jean menghela napas, menyesap kopi dinginnya. Aku berhutang nyawa padanya. Bukan nyawaku, tapi kehormatanku. Bertahun-tahun yang lalu, aku adalah kepala keamanan di sebuah perusahaan investasi. Aku membuat kesalahan bodoh. Kelompok itu, orang yang menelepon Alex tadi malam, menggunakan kesalahan itu untuk memeras dan menghancurkanku. Alex, ia adalah orang pertama yang memperingatkanku, memaksaku mundur, memberiku pekerjaan di restoran, meski tahu risikonya. Mereka orang seperti apa? Mereka adalah lintah. Mereka membiarkan Alex membangun bisnis, memberi modal, kemudian mereka menenggelamkannya dalam hutang, menjadikannya kurir barang ilegal mereka. Ketika mereka menyadari Alex ingin keluar, mereka tahu mereka harus mengikatnya. Dan pengikat itu adalah kau, Nyonya Maya. Jean menjelaskan bahwa panggilan telepon tadi malam adalah perintah untuk membawa Maya ke tempat pertemuan di mana ia akan digunakan sebagai jaminan untuk pengiriman terakhir Alex. Mereka tidak boleh tahu kau sudah tahu.
Alex tidak pernah ingin kau terlibat. Dia melakukan semua ini sendirian. Dia meninggalkan surat dan sebuah micro SD card, kata Maya. Dia berhasil. Jin tersenyum kecil, senyum pertama yang Maya lihat, dan itu terlihat sangat sedih. Dia memintaku memastikan kau selamat malam itu. Setelah dia keluar dari restoran, dia langsung menghadapi mereka untuk mengulur waktu bagimu. Dia tidak akan kembali, Nyonya. Dia telah membuat pilihan. Air mata Maya kembali tumpah. Bukan karena janji yang hilang, tetapi karena pengorbanan yang baru ia pahami. Alex telah memberinya kesempatan hidup dengan harga nyawanya sendiri. Jin mencondongkan tubuhnya ke depan. Tatapannya serius. Sekarang, kau punya 45 menit sebelum kereta ke Nice berangkat. Jangan pernah membuka kartu SD itu sampai kau berada di luar Prancis. Jangan kembali ke hotel. Jangan ambil tasmu. Paspor dan uang itu adalah awal yang baru. Lupakan Paris. Lupakan Alex. Ia bangkit dari kursi, menjatuhkan beberapa koin di meja. Semoga berhasil, Nyonya Maya. Dan jangan pernah melihat ke belakang. Jin menghilang ke dalam malam Paris, meninggalkan Maya sendirian di kafe, dengan ransel di sampingnya dan kebenaran yang kejam di hatinya. Maya kini tahu, dia bukan lagi Nyonya Alex yang dimanjakan, dia adalah seorang pelarian. Dan ia harus hidup untuk pengorbanan suaminya. Di kafe Le Petit Coin yang remang-remang, Maya duduk sendirian, membiarkan kebenaran yang kejam itu mengendap di dalam dirinya. Alex telah mempertaruhkan segalanya, termasuk nyawanya sendiri, demi kebebasan Maya. Rasa sakit karena dikhianati oleh kisah cinta mereka yang indah telah digantikan oleh rasa terima kasih yang menghancurkan dan sebuah tanggung jawab yang berat. Ia harus hidup. Ia harus bertahan. Ia menarik tudung hoodie abu-abunya, menenggelamkan wajahnya dalam bayangan. Ia mengeluarkan paspor barunya. Di bawah foto yang sama, kini tertulis nama Amelia Santos, warga negara Portugal. Nama yang terasa asing dan dingin, tetapi juga menawarkan perlindungan anonimitas yang tak ternilai harganya. Maya menarik napas. Kini ia bukan lagi Maya, Nyonya Alex. Ia adalah Amelia. Setelah memastikan ranselnya berisi paspor baru, uang tunai, dan brankas kecil di antingnya aman, Maya meninggalkan kafe itu tanpa menoleh ke belakang. Ia berjalan cepat kembali ke Gare du Nord. Stasiun yang sama yang ia masuki setengah jam lalu sebagai wanita yang berantakan kini ia masuki kembali sebagai sosok yang berbeda, lebih waspada, lebih tertutup, dan, meskipun hatinya hancur, lebih kuat. Ia memeriksa papan informasi keberangkatan. Kereta api TGV ke Nice akan berangkat dari foyer, jalur 11. Waktu keberangkatan, pukul 6 pagi. Ia memiliki waktu lebih dari setengah jam. Koridor menuju peron terasa panjang dan terbuka. Ia bergerak di antara deretan bangku kosong dan mesin penjual otomatis yang berdengung pelan. Setiap bayangan, setiap langkah kaki, terasa seperti ancaman. Jin telah memperingatkan. Mereka ada di mana-mana. Saat melewati pemeriksaan tiket gerbang, Maya menunjukkan tiket kereta apinya, menahannya agar menutupi sebagian wajahnya. Ia sengaja tidak menunjukkan paspor barunya di sini. Pengawas tiket, seorang wanita muda dengan seragam biru, hanya mengangguk tanpa minat. Ia sampai di peron 11. Kereta TGV berwarna perak panjang sudah terparkir. Pintunya terbuka, menunggu penumpang pagi. Maya mencari tempat duduknya yang tertulis di tiket. Gerbong 4. Kursi 21A. Saat berjalan menuju gerbongnya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Di ujung peron, di dekat pilar beton yang gelap, dua pria berdiri. Mereka mengenakan jas hujan panjang, meskipun malam tidak hujan. Mereka tidak merokok, tidak melihat papan jadwal, dan yang paling mencolok, mata mereka menyapu setiap orang yang memasuki peron. Instingnya berteriak, "Lintah!" Mereka adalah jenis pria yang Jin gambarkan, pengawas Alex. Apakah mereka sedang mencari Alex? Atau sudah menyadari bahwa ia telah melarikan diri? Maya menundukkan kepala, memegang ranselnya erat-erat, dan berjalan melewatinya seolah-olah ia hanya seorang turis kelelahan yang mencari kereta pertamanya. Ia tidak berani melihat ke arah mereka,
Tetapi ia merasakan pandangan mereka menusuk punggungnya. Jantungnya berdebar, berpacu lebih cepat daripada deru mesin kereta. 1 langkah, 2 langkah. Ketika ia sudah melewati mereka, jantungnya hampir meledak. Ia mencapai gerbong 4. Ia melompat masuk. Di dalam gerbong itu gelap dan hampir kosong. Ada beberapa penumpang yang tidur telentang di kursi mereka. Kepala mereka bersandar di jendela. Maya menemukan kursinya di dekat jendela. Ia meletakkan ransel di rak bagasi atas, memastikan micro SD card dan paspornya mudah dijangkau jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Ia duduk, menyandarkan kepalanya ke kaca dingin jendela. Ia menoleh ke belakang, memandangi peron. Kedua pria berjas hujan itu kini terlihat bergerak. Mereka berjalan perlahan menyusuri peron, memeriksa nomor gerbong. Mereka tidak tampak terburu-buru, tetapi gerakan mereka metodis. Mereka sedang mencari. Keringat dingin membasahi punggung Maya di bawah hoodie tebalnya. Ia memejamkan mata, berdoa agar mereka tidak mengenali wajahnya yang kini sudah sedikit tersembunyi di balik tudung dan jauh berbeda dari wanita bergaun sutra yang mereka lihat sekilas di restoran. Mereka berhenti di gerbong 3, tepat di depan gerbongnya. Salah satu pria mengeluarkan ponsel dan terlihat menunjukkan foto ke arah pria yang lain. Pria kedua itu menggelengkan kepala. Mereka terus berjalan. Mereka melewati gerbongnya. Maya menahan napas. Ia bisa mendengar suara sepatu kulit mereka yang bergesekan dengan lantai peron. Mereka mencari Alex, atau mungkin mereka mencari wanita yang seharusnya bersama Alex, Nyonya Alex, yang anggun dan mencolok. Berkat gaun robek dan sandal daruratnya, dan sekarang penyamaran hoodie-nya, ia berhasil luput dari pandangan mereka. Detik-detik terasa sangat lambat. Maya menoleh ke jam tangannya. Pukul 5.58, 2 menit lagi. Pria-pria berjas hujan itu sudah mencapai gerbong 5. Mereka terus berjalan. Tiba-tiba, pengumuman stasiun bergema, terdengar samar-samar. Attention, voyageurs. Le TGV à destination de Nice fait partir. Veuillez prendre place. Perhatian, penumpang. TGV menuju Nice akan segera berangkat. Silakan duduk. Pintu-pintu kereta tertutup dengan desisan hidrolik yang panjang. Bunyi itu, bagi Maya, adalah bunyi musik termanis di dunia. Kereta itu tersentak pelan, kemudian mulai bergerak, perlahan-lahan keluar dari stasiun. Maya merasakan air mata lega membasahi pipinya. Ia telah berhasil. Ia telah lolos. Saat kereta berbelok keluar dari Gare du Nord, ia melihat keluar jendela. Matahari pagi Paris mulai menyingsing, memancarkan cahaya redup ke atap-atap timah yang basah. Di kejauhan, ia bisa melihat siluet Menara Eiffel, yang kini tidak lagi berkelip gembira seperti di restoran. Menara itu tampak tinggi, dingin, dan acuh tak acuh, simbol kota yang telah merenggut segalanya darinya, tetapi juga memberinya kesempatan kedua. Maya memegang anting berlian di telinganya. Berlian palsu itu adalah warisan suaminya, bukti pengkhianatan dan pengorbanan yang disatukan. Ia bukan lagi Maya yang naif. Ia adalah Amelia Santos, seorang pelarian, dan perjalanannya ke Nice adalah awal dari permainan yang jauh lebih berbahaya. Kereta TGV itu melaju kencang, membelah pedesaan Prancis yang subur. Di luar jendela, lanskap berubah dari pinggiran kota yang kusam menjadi bukit-bukit yang diselimuti kabut pagi. Cahaya matahari yang baru muncul menyinari perbukitan, melukis bayangan panjang dan memantulkan kilauan dingin di rel baja. Maya, atau kini Amelia, duduk tegap di kursinya. Kecepatan kereta adalah pelukan pelarian yang dingin, menjauhkannya dari Paris dan tragedi yang terjadi di sana. Gerbong 4 masih sepi. Maya yakin ia aman, setidaknya untuk saat ini. Rasa lega yang ia rasakan setelah pintu kereta tertutup telah surut, digantikan oleh gelombang kesedihan yang tak terhindarkan. Alex telah mati. Pengorbanan yang begitu besar, untuk seorang wanita yang ia tipu selama 5 tahun. Ironisnya, pengkhianatan itu adalah tindakan cinta yang paling murni. Ia menahan keinginan untuk menangis, mengalihkan fokusnya pada micro SD card. Jean telah memperingatkan, jangan pernah membuka kartu SD itu sampai kau berada di luar Prancis.
Tapi Nice masih berjam-jam lagi, dan kebutuhan akan informasi lebih besar daripada rasa takutnya. Ia harus tahu apa yang dihadapinya. Maya membuka ranselnya, yang kini menjadi seluruh harta bendanya. Selain paspor dan uang tunai, Alex juga menyertakan sebuah tablet kecil, sederhana, dan tanpa merek, beserta sebuah adaptor micro SD card yang kecil. Alex benar-benar memikirkan segalanya. Ia mengeluarkan anting berlian di telinga kanannya, sebuah perpisahan yang menyakitkan. Perlahan, ia membuka mekanisme tersembunyi itu, mengeluarkan micro SD card seukuran kuku jari. Ia memasukkannya ke dalam adaptor, dan kemudian adaptor itu ke dalam port tablet. Tablet itu segera membaca kartu. Layar menampilkan 3 folder. Laporan keuangan, encrypted. Jaringan, encrypted. Hanya untuk Maya. Jantung Maya berdegup kencang saat melihat folder ketiga. Itu adalah pesan pribadi. Folder hanya untuk Maya tidak terenkripsi. Di dalamnya, hanya ada satu file video, diberi nama Final MP4. Maya menarik napas dalam-dalam, mengambil jeda yang terasa seperti selamanya, sebelum menyentuh ikon play. Wajah Alex muncul di layar. Ia tampak lelah, cemas, tetapi matanya memancarkan ketenangan yang asing. Di latar belakangnya, terlihat tirai apartemen 305. Video ini pasti direkam tak lama sebelum ia pergi menghadapi lintah itu. Maya, ia memulai. Suaranya pelan dan serak. Jika kau melihat ini, itu berarti aku gagal kembali. Aku tahu kau pasti marah. Kau berhak marah. Tapi aku bersumpah, semua kebohongan itu untuk melindungimu, untuk membuatmu tetap di luar permainan ini. Aku tidak pernah membayangkan mereka akan menjadikanku begitu dalam, dan aku tidak punya cara lain untuk keluar tanpa menarikmu bersamaku. Air mata mengalir di pipi Maya saat Alex berbicara. Kata-kata itu adalah pemakaman yang tidak pernah bisa ia hadiri. Kartu SD ini berisi kunci untuk membebaskanmu sepenuhnya. 2 folder terenkripsi itu memiliki bukti, nama-nama mereka, transaksi ilegal, dan cara mereka mencuci uang. Kau tidak bisa memberikannya kepada polisi Prancis. Mereka terlalu dalam. Kau harus pergi ke Monaco. Monaco. Bukan Nice. Aku punya kontak lama di sana. Seorang pria bernama Leon. Dia adalah jurnalis investigasi yang aku yakini bersih. Dia bekerja untuk media yang berada di luar yurisdiksi Eropa. Di folder jaringan, kau akan menemukan nomor enkripsi dan alamat emailnya. Dia bisa menggunakan data ini untuk menghancurkan mereka. Itu satu-satunya cara mereka akan berhenti mencarimu. Alex menghela napas. Terlihat lebih tua dari usianya. Kau harus membunuh Maya yang kau kenal. Sayang, kau sekarang Amelia. Gunakan paspor itu. Uang itu akan habis. Tetapi rekening yang ada di folder laporan keuangan akan memberimu dana segar setelah kau bernegosiasi dengan Leon. Kata sandi untuk kedua folder itu adalah nama yang kusebutkan terakhir kali kita berada di Menara Eiffel, di kafe kecil itu, setahun yang lalu. Kau tahu itu, Mon Amour. Mon Amour. Itu adalah nama panggilan sayang yang Alex berikan padanya saat mereka berbagi kopi di Montmartre. Berjanji akan kembali ke Paris untuk ulang tahun pernikahan mereka. Alex tersenyum lemah. Aku mencintaimu, Maya. Selalu. Jangan melihat ke belakang. Lari. Video itu berakhir. Maya menangis terseduh-seduh, tetapi tanpa suara. Hanya bahunya yang bergetar. Keinginan untuk hidup kini bercampur dengan keinginan untuk membalas dendam. Ia menghapus air mata, menyentuh hoodie di kepalanya. Ia memasukkan kata sandi ke dalam folder. Mon Amour. Kedua folder terbuka. Di dalam folder jaringan, ia menemukan sebuah file teks dengan alamat surel dan kunci publik PGP. Di sana, tertulis, Leon, Hotel Hermitage, Monte Carlo. Maya mematikan tablet itu, menyembunyikannya di ransel. Ia sudah keluar dari Paris. Nice hanyalah perhentian. Tujuannya yang sebenarnya adalah Monaco, untuk bertemu Leon. Ia harus menjadi Amelia Santos yang kuat dan cerdik untuk memenuhi permintaan terakhir Alex. Permainan ini baru saja dimulai.
Setelah perjalanan 6 jam yang sunyi, kereta TGV itu mulai melambat. Suaranya berderit saat memasuki stasiun Niceville. Maya, yang kini telah sepenuhnya menjadi Amelia Santos, bangkit dari kursinya. Di luar jendela, udara terasa lebih hangat, berbau garam dan sinar matahari. Pemandangan Paris yang kelabu digantikan oleh palem dan fasad bangunan berwarna pastel yang khas di Côte d'Azur. Pukul 12 siang. Nice. Kota persinggahan, bukan tujuan akhir. Saat ia melangkah keluar dari gerbong kereta, ia merasakan perbedaan yang drastis. Stasiun itu ramai, penuh dengan turis yang membawa koper, mengenakan pakaian musim panas yang ringan. Maya, dalam balutan hoodie abu-abu dan celana jeansnya, tampak seperti seorang backpacker yang kelelahan, menyatu dalam hiruk-pikuk wisatawan Eropa. Ia berjalan menuju aula utama stasiun, membawa ransel yang berisi paspor palsu dan kunci pembalasan dendam suaminya. Ia harus cepat. Semakin lama ia berada di tempat umum yang ramai, semakin besar risiko ia terlihat oleh Lintah, yang mungkin sudah tahu Alex memberinya tiket ke Nice. Tujuan Maya adalah Monaco. Dari Nice, ada 3 pilihan: taksi mewah, mencolok, bus, lambat dan berisiko, atau kereta regional. Kereta adalah yang terbaik, murah, cepat, dan memungkinkan anonimitas. Maya segera mencari mesin tiket otomatis. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu yang membuat instingnya melonjak. Di dekat sebuah kedai kopi stasiun, seorang pria berjas hujan coklat muda sedang duduk. Matanya terpaku pada papan keberangkatan, bukan pada ponsel atau kopinya. Pria itu tampak asing, tetapi memiliki postur yang tegang dan terlalu waspada, mengingatkan Maya pada 2 pria di Gare du Nord. Maya menundukkan kepala, menarik tudungnya lebih rendah. Ia tidak boleh menarik perhatian. Ia tidak tahu apakah pria itu mencarinya, tetapi ia tidak mau mengambil risiko. Ia mengubah arah, berpura-pura tertarik pada rak buku bekas. Setelah memastikan pria itu tidak bergerak, ia berputar kembali dan menuju mesin tiket. Ia membeli tiket sekali jalan ke Monte Carlo. Saat transaksi selesai, ia menyelinap ke toilet stasiun. Di dalam bilik yang sempit, ia mengunci pintu dan mengeluarkan tablet kecilnya lagi. Ia membuka folder jaringan, encrypted. Di dalamnya, selain alamat email dan kunci PGP Lyon, ada beberapa file teks yang lebih detail. Salah satunya berjudul, Tinjauan Pelacak TXT. Maya membuka file itu dengan tangan gemetar. Maya, jika kau membaca ini, aku tahu mereka mengawasi. Mereka menggunakan kode visual di Nice. Jika kau melihat mobil Peugeot 308 berwarna putih dengan plat registrasi berakhir 77 Hel di sekitar stasiun, itu adalah tim lokal mereka. Jangan mendekat. Jangan gunakan taksi. Maya tidak bisa bernapas. Alex tahu betul. Ia tidak hanya merencanakan pelariannya, ia juga merencanakan navigasinya. Ia segera menghapus file itu dari tablet setelah membacanya, tidak meninggalkan jejak. Ia juga menghapus video final, MP4 yang memilukan itu. Keluar dari bilik, ia berjalan cepat menuju peron. Kereta regional ke Monte Carlo akan berangkat dalam 10 menit dari jalur 5. Saat ia mencapai eskalator menuju peron, ia harus melintasi area parkir taksi stasiun. Jantungnya mencelos. Di deretan taksi, terparkir sebuah Peugeot 308 berwarna putih yang mencolok. Ia tidak bisa melihat plat registrasinya dengan jelas, tetapi warna dan modelnya terlalu sesuai dengan peringatan Alex. Dan di dalamnya, duduk seorang pria dengan tangan di setir. Matanya terpaku ke pintu keluar stasiun. Lintah, itu sudah tiba. Maya berbalik tanpa ragu, mengambil rute yang lebih panjang melewati toko roti, jauh dari mobil itu. Ia menaiki eskalator dan tiba di peron 5. Kereta itu kecil dan tua, bukan TGV yang mewah, tetapi ini adalah tempat yang aman. Ia naik ke gerbong dan segera mencari kursi di dekat pintu keluar, di sisi yang jauh dari peron, sehingga ia bisa melihat keluar jendela. Saat ia duduk, ia melihat pria berjas hujan yang ia lihat di kedai kopi itu kini berjalan di peron. Dia tampak melihat ke kanan dan ke kiri dengan pandangan mencari. Matanya menyapu setiap wajah di gerbong.
Maya menyandarkan punggung ke kursinya, berusaha menutupi dirinya di balik bayangan jendela. Ia memejamkan mata, memegang erat ranselnya. Ia bukan lagi seorang istri, bukan lagi turis. Ia adalah Amelia Santos, seorang kurir yang membawa rahasia yang bisa menjatuhkan sebuah sindikat berbahaya. Kereta itu tersentak, kemudian perlahan mulai bergerak, perlahan-lahan meninggalkan stasiun Nice. Saat kecepatan bertambah, Maya membuka matanya dan melihat pemandangan indah Teluk Biru yang tak bertepi, menyambutnya. Di Cakrawala, di balik gunung batu yang megah, tersembunyi tujuannya, Monaco. Perjalanan ke Nice adalah pelarian. Perjalanan ke Monaco adalah misi. Perjalanan kereta regional dari Nice ke Monte Carlo adalah perjalanan yang sangat indah, tetapi Maya, Amelia, tidak punya waktu untuk mengagumi keajaiban alam itu. Jalur rel menempel erat di tebing-tebing batu kapur, menawarkan pemandangan Mediterania yang biru cemerlang di satu sisi, dan di sisi lain, vila-vila mewah yang menempel di lereng bukit. Perjalanan yang seharusnya santai itu terasa mencekik karena ketegangan. Setiap terowongan yang dilewati kereta, setiap getaran rem yang mendadak, membuat jantung Maya berdebar. Ia terus-menerus memantau pintu-pintu gerbong dan wajah-wajah penumpang. Setelah melihat mobil Peugeot 308 berplat 77L di Nice, ia tahu bahwa Lintah telah mengendus jejaknya. Di dalam gerbong yang kecil dan padat itu, ia duduk di dekat jendela, menyembunyikan wajahnya di balik majalah Prancis yang ia temukan di ransel Alex. Ia mengenakan hoodie abu-abunya, menyatu dengan kerumunan. Selama 30 menit perjalanan itu, Maya menyadari bahwa bahaya di Paris adalah bahaya yang tersembunyi. Bahaya di Côte d'Azur adalah bahaya yang berkilauan. Mereka akan mencarinya di antara orang kaya dan pelancong. Pukul 12.35 siang. Kereta berhenti di stasiun Monte Carlo, yang terletak di dalam terowongan batu yang besar di bawah bukit kota. Stasiun ini terasa seperti benteng rahasia. Begitu turun dari kereta, perbedaan antara Nice dan Monaco terasa drastis. Stasiunnya bersih, modern, dan sepi. Tidak ada keramaian turis yang kacau. Disinilah uang dan kekuasaan bertemu. Maya, sebagai Amelia Santos, harus berhati-hati. Ia telah beralih dari pelarian sederhana menjadi pion yang membawa sebuah bom waktu informasi. Tujuan Maya adalah Hotel Hermitage, Monte Carlo, tempat pertemuan yang Alex sebutkan untuk Leon, jurnalis investigasi itu. Ia tidak bisa naik taksi. Ia tidak bisa bertanya. Dengan ranselnya, ia mengikuti tanda keluar menuju pusat kota, memilih berjalan kaki melalui lorong-lorong batu stasiun yang dingin. Saat ia muncul dari stasiun bawah tanah, ia disambut oleh kemewahan yang membutakan. Di sekelilingnya, terparkir mobil-mobil supercar Italia, kapal pesiar raksasa memenuhi pelabuhan di bawahnya, dan orang-orang berjalan dengan pakaian desainer yang mencolok. Kota itu dipenuhi oleh uang dalam jumlah yang tak terbayangkan. Maya merasa pakaiannya yang lusuh itu kini menjadi penyamaran terbaiknya. Tidak ada yang akan melihat seorang wanita berhoodie abu-abu. Mereka hanya akan melihat dompet Hermes atau jam tangan Rolex mereka sendiri. Ia menggunakan papan petunjuk jalan untuk menavigasi. Hotel Hermitage terletak di lokasi paling bergengsi, menghadap langsung ke Laut Mediterania dan Istana Pangeran. Saat berjalan menanjak, ia melihat 3 pria berjas formal hitam mengawasi jalan di dekat sebuah butik perhiasan. Mereka tidak terlihat seperti pengawal biasa. Sikap mereka terlalu tegang. Pandangan mereka terlalu fokus. Mereka tidak mencari berlian. Mereka mencari seseorang. Maya berpura-pura berhenti untuk mengambil foto pemandangan, berbalik memunggungi mereka, dan membiarkan kelompok turis Cina yang gaduh lewat di antara mereka. Ia memperlambat langkahnya. Menunggu. Pria-pria itu tetap di tempat. Mereka adalah Lintah. Mereka sudah tahu Alex mengirimnya ke Monaco, dan mereka menunggu kedatangannya. Hotel Hermitage. Saat tiba di depan hotel itu, Maya menahan napas. Hotel itu adalah mahakarya Belle Époque dengan atap kaca yang megah dan pilar-pilar batu yang anggun. Di depannya, mobil-mobil mewah berbaris. Ia tidak bisa berjalan masuk begitu saja. Ia melihat sekeliling. Di seberang jalan,
Terdapat sebuah kafe kecil yang ramai, dengan meja-meja di trotoar. Ini adalah tempat yang aman untuk mengamati. Maya memasuki kafe, memesan kopi yang ia bayar tunai, dan duduk di meja di sudut yang memungkinkan pandangan jelas ke pintu masuk Hotel Hermitage. Ia membuka majalah di depannya, tetapi matanya mengamati. Ia mengeluarkan tablet kecil Alex dari ransel. Jari-jarinya menari di atas layar. Ia membuka file Lyon di folder jaringan, encrypted. Lyon, jurnalis. Hotel Hermitage. Kunci publik PGP. Deretan kode panjang. Surel. Lyon.investigasi@protonmail.com. Rencananya harus jelas. Ia tidak bisa menghadapi Lyon secara langsung di lobi hotel. Itu terlalu berisiko. Ia harus mengirimkan pesan rahasia, memastikan Lyon benar-benar orang yang tepat, dan memberitahunya bahwa paketnya telah tiba. Maya mengambil napas yang dalam. Ia adalah Amelia Santos, dan inilah waktunya untuk bertindak seperti buronan ulung. Ia harus menggunakan keahliannya yang tersembunyi, kemampuannya untuk menganalisis dan berstrategi, yang selalu tersembunyi di balik peran Nyonya Alex yang manja. Ia mengeluarkan kunci publik PGP dari tablet dan mulai mengetik pesan menggunakan surel terenkripsi di tablet itu. Kepada Lyon, jurnalis. Subjek, Mon Amour. Isi pesan, terenkripsi saya adalah kurir dari Paris. Paket yang dijanjikan telah tiba. Kodenya adalah tanggal terakhir kita bertemu di Paris, sebelum menara Eiffel berkelip, DDMMY. Saya mengamati hotel dari kafe seberang. Berikan saya instruksi aman untuk pengiriman. Ia mengirimkan pesan itu. Kini ia hanya bisa menunggu. Ia telah melangkah ke dalam permainan Alex, dan ia telah melemparkan dadu pertama. Di hadapannya, keindahan Monaco yang mematikan menunggu jawabannya.